Petualangan Bayu, pemilik giok ajaib yang bisa melihat tingkat keberhasilan dalam hal apapun kembali berlanjut. Kali ini nyawa Bayu benar-benar terancam. Dia juga harus melawan asosiasi jahat yang tersistem. Lalu fakta mengejutkan terungkap, ternyata tidak hanya dia yang memiliki giok ajaib. Wah, bakal seru tuh. Gak usah kelamaan, yuk sikat. Dalam keadaan setengah sadar, Bayu teringat ayah ibunya yang meninggalkan giok ajaibnya dulu. Bayu bisa dikatakan sangat beruntung karena giok ajaibnya dia bisa selamat dari kecelakaan yang disengaja. Eksekutornya saja sampai bingung, kodam apa yang Bayu pakai, kok bisa selamat? Mungkin kodamnya Teguh Cilik. Karena jarang terjadi kecelakaan, Bayu dikerubut buat jadi bahan story WhatsApp. Giok ajaibnya langsung mengaktifkan fitur perlindungan yang aktif ketika terancam. Rem yang tiba-tiba blong pasti disengaja. Kecelakaan ini berkaitan dengan kunci 9 naga yang gagal transaksi sehingga memotong sumber pendapatan para penipu. Bayu lalu menerima tugas dari Paman C untuk menyelidiki sumber barang palsu, dan betul tebakan kalian, orang di balik kecelakaan Bayu adalah jin yang berpeler gede satu, makanya nakal. 3 hari berikutnya di pasar malam barang antik, mereka berdua melakukan penyelidikan agar dapat rekomendasi bergabung dalam asosiasi barang antik. Dengan bergabung maka akan mendapatkan legitimasi hingga akses penjualannya lebih mudah. Bayu nanti dapat saham dari toko Huangbo 10% dipotong komisi 15%. Jadi Bayu hutang 5%. Lah, kepimen ki ngitunge ya? Urung dodolan wis rugi, tapi sekarang mereka harus menghubungi Bau Dating. Ketika sedang menghubunginya, mereka menerima kotak luban. Mungkin inilah petunjuk dari Bau Dating. Huangbo lalu mencoba membukanya. Dari petunjuknya di kotak menunjukkan untuk membuka sebuah kotak kecil lainnya yang dikunci menggunakan metode Mortis dan Tenon. Pasti di dalamnya ada ruang 2 dimensi. Bayu lalu menggunakan giok ajaibnya dan berhasil membuka kotaknya yang berisi QR yang di bawahnya tertulis lokasi pasar hantu bagian barat. Pergilah mereka ke sana. Setelah tingak-tinguk gak ada orang, ajaibnya ada orang ketawa di dekatnya. Lah, apa dari tadi orang weruh ya? Ketone perko ya? Aneh bener. Segerombolan orang dipimpin lelaki bertopeng yang menahan nafasnya karena mulutnya bau langsung memberikan tes kepada mereka berdua untuk menilai barang antik yang baru saja dibeli dari pasar hantu. Tugasnya gampang, untuk menilai keaslian dan asal-usulnya. Huang dengan percaya diri langsung unjuk kemampuan. Pertama, tempat lilin dari era Cusing dirasa asli, tetapi tidak bagi Bayu karena itu imitasi yang akan berkarat beda dengan asli yang ada gambar badaknya. Barang kedua, kaligrafi movie yang langsung dinilai palsu karena tintanya hasil buatan tahun ini. Huangbo terlihat takut dengan penilaian Bayu, takutnya nyinggung manusia bertopeng itu. Benda terakhir vas giok itu juga palsu. Bayu menjelaskan dengan motif seperti itu dirancang oleh Kaisar Xian Xiulong dan itu satu-satunya peninggalan. Kalau benar pasti sangat berharga, tetapi barang yang asli sudah diambil negara. Dari sistem juga menunjukkan pasti itu barang yang palsu. Dapat dipastikan ketiga benda yang ditunjukkan itu ada QR-nya, yang pasti palsu. QR itu setelah dipindai tidak menunjukkan apapun, tapi setelah dilipat membentuk sebuah tulisan Sengong. Sengong? Ternyata lelaki bertopeng itu adalah ketua asosiasi Sengong yang langsung melakukan kemungkinan kabur hanya 26%. Pria bertopeng itu memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk bergabung ke asosiasi Sengong. Dengan bergabung maka bisa memonopoli barang antik, dan soal duit itu urusan gampang karena menjual barang palsu untungnya lebih besar. Kalau mereka menolak artinya mati. Bayu mulai berunding. Huangbo yang hidup dengan moto yang penting untung ya jelaslah memilih jalan kekayaan. Apalagi kalau posisinya kritis kayak gini. Tapi entah kenapa hari ini hatinya berbeda karena Huangbo menolak tawaran uang dan melakukan
Ilmu kanuragan mereka masih ceremente. Sungguh disayangkan Beiwu sebagai pendatang baru harus mati lebih cepat. Tapi bagi Beiwu ini bukan hanya soal industri barang antik, tetapi juga soal moral pria sejati, yaitu orang yang memiliki semangat berpendirian dan hati nurani. Beiwu lebih memilih berpegang teguh pada pendiriannya walau taruhannya nyawa daripada hidup di atas kebohongan. Tapi inilah yang harus Beiwu terima. Tidak terduga ternyata Ketua Sun dari Asosiasi Barang Antik mengetes mereka berdua. Setelah mereka berdua mendapatkan rekomendasi dari Paman Chey, Ketua Sun ingin mengetesnya sebagai ujian masuk asosiasi. Dari pasar hantu, Ketua Sun mendapat beberapa petunjuk tentang bau dating. Tetapi tiba-tiba tidak ada informasi dan semuanya menghilang. Termasuk bau dating juga menghilang, bahkan rudalnya nggak kelihatan. Iyalah, dicelanain. Kalau nggak, ya gondel-gandel. Beiwu penasaran dengan asosiasi Sengong yang ternyata sudah ada dari dinasti Qing. Dulu ada dua pengrajin yang sangat hebat membuat barang imitasi dan pembuatan mereka sangat mirip. Dua asosiasi itu adalah Guofu dan Sengong. Balai Sengong membuat banyak sekali barang palsu hingga meraup keuntungan yang sangat banyak, 271 triliun. Hingga di awal pemerintahan Tiongkok terbentuklah asosiasi barang antik untuk membersihkan peredaran barang antik yang palsu. Balai Sengong mulai menghilang, namun beberapa tahun ini muncul kembali dengan membawa barang antik yang lebih sangat-sangat mirip. Kini mereka akan menjadi anggota resmi yang membuat Huang Bo sangat senang karena meningkatkan derajatnya sebagai penjual barang antik. Tapi status keanggotanya harus dirahasiakan karena mereka harus menyelidiki secara bawah tanah. Paman Chey lalu menceritakan giok Beiwu yang bernama giok kuno Hetu. Giok itu ternyata ada dua potongan. Konon berasal dari meteor yang mengandung kekuatan misterius. Giok itu awalnya dimiliki oleh murid Paman Chey. 20 tahun yang lalu murid itu mengirim email di lembaga penelitian. Namun tiba-tiba terjadi ledakan, semua orang tewas. Dan kematian orang tua Beiwu mungkin ada hubungannya dengan Balai Sengong. Sebagai rasa syukur karena sudah menjadi anggota asosiasi, mereka mengadakan pesta makan pecel lele sambil minum badek. Beiwu juga mendapat kecupan sebagai cashback. Wang pun ya pengen disun, tetapi Sasha kurang suka mencium tapir. Tak disangka mereka adalah Di dan Muyi. Ini asik bener ya dikelilingin awewe cantik ya. Pengen loh. Huang Bo lalu menyapa, kali aja Muyi suka tapir. Melihat bekas lipstik membuat Muyi semakin yakin kalau Beiwu itu juga brengsek kayak laki-laki pada umumnya. Kecuali saya, cuma mesum. Lah, karena Beiwu baru berantem kemarin dan sekarang sudah dapat cewek baru. Nggak mungkin bekas lipstiknya dicium si gendut dong. Untuk meredam amarahnya, Sasha juga mencium Di. Ini Huang Bo juga kepengen pasti nih. Dan menjelaskan kalau hubungannya dengan Beiwu hanya adik kakak, gak lebih. Kecuali gak ada orang. Akhirnya amarah Di mereda, tetapi Muyi masih curiga. Lalu tamu datang lagi. Dia adalah Yati, mantan Beiwu yang begitu terkejut. Kini Beiwu sudah mapan, punya apartemen. Yati main masuk aja padahal belum diizinkan masuk. Yati menyesal karena telah meninggalkannya. Padahal sebelumnya Yati sudah memilih jin. Tetapi karena jin kasar juga menyuruh Yati disuruh untuk melayani tamunya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Penyesalan memang datang di akhir, tetapi Beiwu sudah sangat kecewa. Ditawari mendoan pun Beiwu sudah tak mau. Lalu datang Di dan Sasha yang melarang Yati nginep. Karena Di dan Sasha yang mau nginep, kalau kebanyakan takut Beiwu rudalnya tepar. Yati merasa Beiwu tidak akan mencintai wanita lain. Tapi mungkin itu dulu, ketika Beiwu masih suka makan capung. Yati juga merasa gunungnya akan sulit membuat Beiwu move on. Ini nih nggak tahu aja ya. Muyi lalu datang menunjukkan gunungnya yang nggak kalah kenceng. Yati kembali setelah meninggalkan Beiwu ketika di bawah. Kini memintanya kembali ketika Beiwu sudah mapan. Ini jelas sangat memalukan. Sasha lalu mengusirnya.
Mereka meledek Baiwu karena ternyata dulu Baiwu suka muka-muka kuno. Muyi masih belum menerima Baiwu. Lalu Sasha mendapatkan telepon. Dari ekspresinya itu sesuatu yang genting. Benar saja temannya Mei sudah tergeletak bersimbah darah. Mei dilarikan ke rumah sakit. Jelas Sasha sangat panik. Teman baiknya sudah tak sadarkan diri. Beruntung Mei masih bisa diselamatkan. Mei lalu kembali sadar. Entah seberat apa masalahnya hingga melakukan hal nekat. Mei bercerita, dia berhutang 4.800 yuan, tetapi dalam 5 bulan membengkak menjadi 200.000 yuan. Berawal dari niatnya meminjam uang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana, yang awalnya tidak ada niat hutang, tetapi salesnya jago banget golem bacot, hingga akhirnya dia tergiur, lalu memberikan kemudahan dalam berhutang yang nanti bunganya rendah cicilan, bisa dibayar sekali seumur hidup. Padahal mah bohongan. Visual apartemen ke Baiwu juga sudah untuk membiayai kakaknya yang mau nikah. Ibunya memohon untuk meminta uang. Mau tidak mau Mei harus hutang 4.800 yuan, tetapi cairnya malah cuma 2.800. Bahkan bunganya sampai 40%. Gila nggak tuh? Untungnya ini bisa buat ngutangin orang lagi nih. Kantor tempat Mei pinjam pun sudah menghilang. Sebagai perintis beneran, Mei juga menghemat gajinya, tetapi dia juga harus membiayai keluarga. Inilah gambaran nyata dari generasi sandwich. Karena terdesak, Mei pun harus hutang lagi, bahkan bersedia membayar bunga lebih tinggi. Mei hanya bisa gali lubang tutup lubang. Karena bunga bertingkat, hutangnya pun menggunung. Tidak cukup sampai di situ. Isu hutangnya juga disebar ke tempat-tempat kerja. Rekan kantor juga kayak kampret, bukannya bantuin tetapi malah menyudutkannya. Metode menagihnya pun sampai menyerang psikis, karena Mei diisukan menjual mendoan gondrongnya hingga orang tuanya pun mengusirnya. Padahal foto itu bisa diedit di Microsoft Excel. Orang tua yang gak mikir, teman yang kayak tai, itu akhirnya membuat Mei nekat. Belajar dari Mei, harus berani mementingkan diri sendiri, bukan egois. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, kepada siapa lagi kita akan berharap? Menghilanglah, kerjakan mimpimu, fokus kepada tujuanmu, lalu muncullah menjadi boboiboy di perempatan. Itu mah ngamen itu namanya ya. Aduh, rentenir itu memang brengsek, tetapi mereka kurang bukti untuk melanjutkannya ke jalur hukum. Baiwu ingin membantu, tetapi sudah ada tugas untuk menyelidiki Balai Sengong. Namun ternyata malah ada hubungannya dengan para rentenir ini. Lalu Baiwu memutuskan untuk mengusut kelompok rentenir ini. Di akhirnya sadar, kerjasama dengan Meng ternyata memang kurang barokah. Ya iyalah, riba. Mereka lalu membuat tim Bubadi Bako, buat baik di balas kontrol. Karena kabar bunuh diri Mei sudah ramai, komplotan rentenir pasti akan mencari korban lainnya. Rencana kali ini adalah memancing. Pertama, membuat identitas baru untuk Nona Di. Kedua, Nona Di harus berperan sebagai mahasiswa yang lugu dan manis. Di yang memang suka ikut lomba panjat pinang bukan hal sulit kalau harus berakting. Tampilannya juga meyakinkan. Langkah ketiga, mencari penipunya. Dengan gioknya, Baiwu mencari brosur yang punya potensi penipuan. Lanjut mendaftar dengan menekankan kurang pengalaman agar meningkatkan penipu semakin yakin dan terpancing. Pancingan pun berhasil, dipanggil untuk wawancara. Baiwu dan Huangbo siaga untuk memonitoring. Di lalu menemui Dudung yang membawanya keliling kantornya yang penuh dengan pelayanan. Tapi kok sepi? Ternyata mereka memang sengaja menyewa gedung agar terlihat kredibel dan sengaja memilih hari Minggu untuk alibi kantor sedang kosong. Ketika diwawancarai, HRD sengaja merendahkan portofolio calon korban biar mentalnya down. Agar lolos karena tak punya pengalaman, dia harus mengikuti pelatihan yang berbiaya. Benar saja Kagem mulai menyerang kelemahannya, yaitu kurang berpengalaman. Dia dianggap tergantung dengan teman karena jawabannya ketika menghadapi problem saat bekerja yaitu meminta bantuan teman. Pertunjukan dimulai, Kagem seolah menjadi orang jahat dan si Dudung sebagai orang yang berbaik hati, malaikat bermuka luwak yang membela Di. Kalau Di orang awam pastilah akan bingung dengan apa yang terjadi.
Akhirnya wawancara harus berhenti. Proses rekrutmen dihentikan, tetapi tiba-tiba si Dudung memanggil Di dan meminta maaf dengan apa yang terjadi. Dudung bilang dia juga mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu menawari Di untuk ikut bekerja di tempat perusahaannya yang baru. Dudung mulai melakukan pendekatan personal, mengantarnya dan bertanya soal hubungan pribadinya. Lanjut, Di sengaja memancingnya agar Dudung tetap mendekatinya. Hari kedua, mereka lanjut nongki. Dudung sengaja mengirim hidupnya yang penuh dengan kemewahan, mobil keren, kantor terjamin, dan wanita mana yang gak meleleh digombalin. Kamu tahu nggak? Gak tahu, berarti kita jodoh, karena jodoh gak ada yang tahu. Dudung juga membelikan barang-barang. Dia mengaku sempat ingin membeli tokonya tetapi nggak dijual. Wanita mana yang nggak luluh juga kalau full service? Hari ke-8 pasti Dudung akan beraksi. Tetapi apa yang akan dilakukannya? Setelah menunjukkan romantisme, maka perempuan akan luluh. Lalu mengajaknya staycation. Kalau ceweknya masih nolak, Dudung menggunakan obat tidur biar bisa ngeprut. Tak lupa Dudung juga memakai kamera tersembunyi untuk merekam kegiatan tarekamnya. Setelah ngeprut, wanita pasti akan ketergantungan. Dari sini penipu mulai beraksi. Dia mulai curhat, gagal bisnis lah, beraknya keras lah, jemputnya bau lah, pokoknya banyak masalah. Jalan satu-satunya, Di harus berhutang sebagai atas nama agar duitnya bisa dipakai buat modal usahanya. Setelah berhasil, korban pasti puyeng. Udah mendaun gondrongnya disikat, secara finansial juga rugi. Di lalu mengikuti trik busuknya. Setelah memberikan tasbih, Dudung memintanya jadi pacarnya. Gak mau kehilangan momen, Dudung lalu mengajaknya ke rumahnya. Benar aja Dudung mulai nyosor, namun karena ditolak, Dudung memakai trik kotornya, yaitu memberikan obat tidur di minumannya. Setelah tepar, Dudung mulai melakukan aksi bejatnya. Niat busuknya bisa digagalkan. 100 video sudah terekam. Sungguh kasihan para korbannya karena harus bercocok tanam dengan luwak yang satu ini. Beruntung sebelum meminumnya, Di sudah menukar isi gelas miliknya. Bayu lalu mengingatkan jangan berteriak setelah dilepas berbannya. Namun selain mesum, dia juga bego. Padahal udah dibilangin, kon jangan ngorong-ngorong, malah tetap ngorong-ngorong. Bayu sudah mengantongi bukti-bukti para korban. Kalau dilaporkan polisi, Dudung pasti dipenjara. Makanya Dudung harus membantu Bayu untuk membongkar praktik kotor rentenir dan pemerasan Shadowloan. Walaupun Dudung nanti pasti bakal diburu oleh Bos Meng, tapi tindakan kejinya juga bisa membuat dipenjara. Dudung harus mengikuti kemauan Bayu. Mereka lalu akan mencari buktinya di Pulau Surga, yaitu sebuah kapal pesiar, dan bukti kejahatan Meng ada di ruangan khusus miliknya. Setiap akhir bulan, tepatnya hari ini, staf akan berkumpul melaporkan kinerjanya. Bayu dan lainnya menggunakan kesempatan ini. Tak disangka Muyi datang karena takut di gangbang. Ini Muyi kepingin juga ya. Namun kalau Muyi ikut jadi bisa join, tapi penuh resiko. Keamanan cukup ketat. Huang Bo tertahan karena hobi menempelkan solidnya ke rudalnya biar adem. Mereka lalu berpisah untuk mencari lokasi penyimpanan. Tak disangka Karyo malah di sana. Jelaslah langsung mengenali Bayu. Alarm ancaman nyawa berbunyi. Bayu langsung negosiasi. Tak disangka bahayanya hingga 99%. Bayu harus menghadapi bodyguard. Berhasil membaca gerakan dengan gioknya, tetapi Bayu masih mempan di setrum. Muyi lalu memancing lawannya dengan metode open house. Lelaki mana yang gak suka mendaun gondrong? Dan diam-diam Huang bersiap untuk memukulnya.
Tetapi tak disangka penjaga di sana malah lebih memilih terong bengkong dibandingkan mendoan gondrong. Sedangkan Muyi harus tergeletak tak sadarkan diri. Ini orang mah pasti ngaceng ini. Baiwu dan Di sudah tertangkap, bakal berat perjuangan mereka. Pertama mereka harus melepaskan diri. Diingat memiliki penjepit rambut yang bisa digunakan untuk membuka borgol. Baiwu mulai mengendusnya yang membuatnya Di malah keliaran. Dari buku Ternak Wedus memang menyebutkan salah satu kelemahan wanita adalah belakang telinga. Barang siapa yang mengendus dengan lembut belakang telinga gebetan kalian, niscaya bakal digampar. Baiwu juga harus estafet ke bibirnya. Di untungnya sudah sikat gigi sehingga nggak bau kemenyan. Baiwu mencoba membukanya tetapi apes Karyo malah masuk. Sembari mencoba membukanya, Karyo yang melihat Di langsung birahi. Kemah birahion banget ya. Baiwu lalu memberitahu rahasia besar dari Balai Sengong, yaitu peta yang menunjukkan sebuah harta karun tak ternilai di Mesir. Baiwu sengaja membual seperti itu, lalu diam-diam berusaha membuka borgolnya. Setelah mengusir penjaga lainnya, Baiwu mulai melakukan wah, sadis juga ini ya. Tapi apes ada penjaga lainnya. Beruntung Huang Bo menolongnya. Di lalu melapor telah disekap secara ilegal di sebuah kapal. Secepatnya polisi harus datang. Sebelum polisi datang, sistem gioknya menghitung 100% bukti akan dihancurkan sebelum polisi datang. Jadi otomatis harus cepat bergerak. Sedangkan Muyi harus terpisah. Mereka lalu segera bergerak. Muyi kembali sadar yang mendapati di hadapannya seekor biawak yang menatapnya dengan penuh birahi. Tetap tenang bergerak seperti suhu, Muyi mulai menggoda. Lalu memasukkan obat tidur. Sambil menggoda, Muyi mengalihkan perhatiannya lalu menggeplek kepala Sentot biar konslet. Tapi ternyata Sentot cukup tangguh. Lalu mereka mulai bermain peran. Satu jadi mangsa, satu jadi biawak. Ketika lengah dengan pujian, Muyi melakukan sudah lama menonton series Kerasakti membuat Sentot kebal. Muyi nampaknya harus pasrah. Keleknya putih temen ya. Dan beruntung obatnya akhirnya bekerja. Baiwu kembali mencari lokasi bukti kejahatan Xiao Doloan. Dengan sistem gioknya, Baiwu menjadi lebih mudah mengenali bahaya yang mengintainya. Walaupun lebih mudah, Baiwu tetap tidak bisa lolos dari pengawasan penjaga yang memergokinya seolah lagi mesum. Penjaga jelas nggak percaya mereka cuma nyari toilet. Yang bener pasti lagi sange. Untung Meng nggak tahu kalau ada pelayannya yang mesum. Kalau ketahuan pasti diceburin ke laut. Agar penjaga tak melaporkannya, Baiwu lalu mengajaknya untuk join bercocok tanam. Lama rudalnya nganggur, ya nggak bakal nolak tawarannya. Namun ekspektasi tak sesuai harapan, bukannya diurut, malah palanya yang benjol. Baiwu kini bisa menyamar jadi penjaga dan lanjut melakukan pencarian. Muyi juga berhasil menyelamatkan diri dari hama wereng. Sampailah mereka di ruangan tempat bukti yang banyak banget. Karena nggak mungkin dibawa semua, mereka akan berjaga sampai polisi datang. Sesuai dugaan, kamar dagang Wanbo juga menjadi salah satu donatur asosiasi Sengong. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari layar yang tidak bukan adalah ketua asosiasi Balai Sengong. Bukti sudah dikantongi, kejahatannya akan terungkap. Tetapi sosok itu mengejek, okultasi Baiwu masih rendah. Mungkinkah dia berbicara tentang sistem? Sosok itu juga tahu tentang Gyok kuno Hentu. Karena okultasi Baiwu rendah, artinya Baiwu belum memaksimalkan semua kemampuan dari sistem Gyok itu. Alarm lalu berbunyi, pintu sudah terkunci dan peluang lolos 0%. Karena tidak ada jalan keluar, Baiwu mengaktifkan sistem perlindungan. Dengan energi yang terbatas, sistem tidak mampu melindungi 3 orang sekaligus. Bisa dipaksakan tetapi akan mengambil daya keberuntungan milik Baiwu. Muyi yang habis merenov Sentot tiba-tiba merasakan ledakan yang cukup besar. Ledakan itu berasal dari ruangan Baiwu dan lainnya. Sistemnya tiba-tiba terdiam. Semua bukti yang berada di kapal dimusnahkan. Bos Meng berhasil kabur. Dudung ditemukan meninggal di hotel. Mereka sudah berusaha tetapi apa daya. Fungsi perlindungan yang diaktifkan harus mengambil jatah keberuntungan milik Baiwu. Benar saja tiba-tiba Baiwu ketiban templek lancung.
Tidak cukup sampai di situ, ketika memastikan tembeleknya bau atau tidak, tangannya malah terkena bola yang membuat baunya semakin meresap. Pasti lecit banget gue mambune. Esok paginya mereka menemui Paman C dan Ketua Sun. Beruntung Baiwu masih hidup. Bukti kalau di antara Sadolan dan kamar dagang Wanbo ditemukan. Bisa disimpulkan kamar dagang Wanbo sebagai salah satu sumber dana asosiasi Sengong. Selain itu, Balai Sengong juga akan melakukan lelang di New York. Dari lelang itu pasti akan ada banyak harta nasional hasil curian. Dan kegiatan itu membutuhkan dana besar sehingga Balai Sengong menjual barang palsu secara besar-besaran. Tiba-tiba saja gelas Baiwu pecah dan melukai tangannya. Baiwu akhir-akhir ini memang apes, yang lupa cebok pakai tangan orang sampai lupa cara kencing. Walau sedang apes, Baiwu harus tetap membongkar kejahatan Balai Sengong. Kali ini rencana Baiwu adalah operasi tangkap tangan di pelelangan. Kalau bisa menemukan sumber barang palsu di lokasi pelelangan, maka kamar dagang Wanbo tidak bisa lagi mengelak hubungannya dengan Balai Sengong. Dan kali ini Baiwu akan mengejar jin di markasnya sendiri, dan part ini pun berakhir sampai di sini. Next part bakal lebih seru lagi, jadi jangan lupa tonton terus series ini sampai selesai. Terima kasih dan matur nuwun.